Shalom. Ya, cek lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ini pengalaman pribadi ya. Untuk dipenuhi Roh Kudus. Dulu saya melayani belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi teman-teman saya semua melayani cerita. Beda Ming. Beda. Saya bingung bedanya di mana. Terus teman saya satu, dia bilang, pokok aku besok mau doa. Aku mau puasa. Saudara teman saya 8 jam. Dia bilang, Tuhan kalau saya belum dipenuhi Roh Kudus, lutut saya tidak akan saya berdiri. Dan persis 8 jam dia dipenuhi Roh Kudus. Wah saya juga pengen saudara ya. Wah saya berjuang, saya mulai puasa, doa terus. Puji Tuhan. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya bilang gini sama teman saya, sing kamu cerita no kabeh, sekarang aku bisa ngomong, betul kabeh. Jadi saudara ini pengalaman pribadi. Saudara pencurahan Roh Kudus, orang dipenuhi Roh Kudus 1 kali. Tapi lawatan Tuhan itu akan terus berulang dalam hidup kita. Jadi saudara hari ini nanti punya kerinduan yang besar. Supaya Roh Kudus ini betul-betul memenuhi kita. Ya kemarin Pak Jusman ya sudah banyak memberikan kita pengertian betapa dahsyatnya kuasa ini. Kemarin dulu anak saya Yoel juga memberikan pengertian firman Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa kalau ada dalam hidup kita. Nah sekarang mari kita akan baca, kita lihat Efesus 3 ayat 20. Ini yang sehari-hari nanti saudara dan saya akan menikmatinya. Ya mari kita baca bareng ya. 2, 3. Kalah, arek TK kalah ya. Ayo semangat, sing banter 2, 3. Iya, ya puji Tuhan. Hanya bagi Dia Allah kita yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara nanti doa-doa saudara. Apa yang kita inginkan kita pikirkan. Ya Allah kita akan mengerjakan sesuatu yang lebih dari itu. Kenapa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya mungkin saudara bingung dengan ayat ini. Maksudnya ya apa toh Pak? Ya biar saudara tidak bingung, ayo kita baca 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Jadi nanti saudara Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita ini, dia akan mengerjakan sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan. Jadi mungkin di antara saudara hari ini ya, Tuhan kok saya ini karakternya tidak baik. Perubahan Tuhan. Mungkin saudara nanti bukan hanya terima karakter kita dirubah. Tapi mungkin yang tidak terpikir saudara. Oh ternyata mertua saya, orang tua saya. Dari apa yang saya alami ini. Dia bisa jadi bertobat. Nah ini kan sudah jauh dari yang kita pikirkan. Nah mari kita lihat ini ya. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Katanya firman Tuhan sebab. Ini ya Rasul Paulus bilang jika aku berdoa dengan bahasa roh. Ya. Kemarin wis betul apa yang dikatakan Pak Jusman, ya bahasa lidah gitu ya. Nah ini bahasa roh maka roh kula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi waktu saudara lagi doa dalam bahasa roh, saudara roh kita yang berhubungan dengan roh Allah. Akal budi kita tidak tahu. Tapi ditambah ayat 15. Jadi apakah yang harus aku buat? Kata Rasul Paulus. Oh ternyata ini. Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku.
Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saya gandengkan dengan ayat tadi ya. Jadi kalau saudara hari ini hanya berdoa dengan akal budi saudara, ya yang saudara pikirkan, yang saudara minta itu secara akal budi, ya itulah yang Tuhan kasih. Tapi kenapa tadi bilang Allah bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, kita doakan. Nah di sini ini kita mulai berdoa dengan roh kita ini. Saudara, ini ada saatnya nanti saudara ya, pikiran ini buntu semua. Kadang kita tidak bisa tahu. Waktu kita ini mulai berdoa dengan roh kita mulai berbahasa roh. Apa yang disampaikan roh kita tidak tahu. Makanya banyak orang bilang gini, loh Pak, saya tidak minta ini loh. Tapi saya ini buntu kabeh, saya ini cuma bisa nangis berbahasa roh. Ya ternyata Tuhan kasih. Nah inilah yang Allah lakukan. Ya, pandemi kemarin saya tidak ketemu anak saya nomor 2. Saudara ya tiap hari mungkin video call. Beda sama ketemu gini saudara ya. Lah namanya anak, ya apa, hampir 3 tahun tidak ketemu. Terus saya bilang istri saya, Australia wis buka. Yo tapi sodo angel Pak. Saya ketat. Gini. Ya wis ayo diatur. Keuangannya soalnya tiket kok larang. Ya, naik hampir 2 kali lipat. Nah saudara, ini buntu kabeh ya. Nanti ke sana ya apa? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Nanti ditanya ini. Ya saya cuma doa tok. Ya, di pikiran saya cuma Tuhan, ini saya pikiran. Tolong ono ya. Tapi waktu saya mulai berbahasa roh. Nah roh saya ini saya tidak tahu. Lagi doa ngomong apa sama roh Allah. Gitu ya. Tiba-tiba berapa hari ada yang WA saya ya. Terus malah telepon. Tidak pengen ke Sydney Pak. Ya pengen lah ngomong ke anak saya. Kapan? Ya ini saya ngatur waktunya. Ini kan bahasa basi soalnya nunggu duit saudara ngatur ya. Ya saya tak atur. Gitu. Terus berapa nomor rekening ya itu saudara ditransfer. Loh buat apa? Loh berangkat aja ke Sydney. Pakai itu. Loh tak usah. Pada dalam hati saya terus no. Nah, ini ya. Cek nih. Saya gitu ya. Ini kok banyak. Buat apa? Saya cuma berdua. Baru saya doa Pak. Roh Kudus ngomong, kamu telepon Pak Samuel. Suruh ke Sydney. Transfer. 3 hari kemudian transfer lagi. Ya, saya telepon. Loh kemarin tuh sudah banyak. Sudah cukup. Baru ini Pak saya doa. Itu saya jelas ini. Roh Kudus yang nyuruh saya. Ya, dalam hati saya terus no ya. Mungkin 2 hari berikutnya ya, transfer lagi saudara. Terus saya langsung bilang, wis ini terakhir, sungguhan saya tidak mau. Ya saya memang juga doa jangan Tuhan. Wis ini banyak sekali, kamu ngirim terlalu banyak buat saya. Tidak apa-apa Pak, nanti bisa buat ini anak-anaknya, ini sak cucu gini semua. Ya, terus saya ini diem, saya cerita habis istri saya di mobil. Kadang kita pengen, kok Tuhan wis nyiapno ya. Nah ayat inilah waktu saya baca. Roh Kudus ingat no. Lo memang akal budimu ya mungkin cetek orang Jawa bilang ya sedikit. Nah roh Allah yang ada dalam kita. Nah inilah yang tidak terbatas untuk nolong kita. Nah waktu roh kita berhubungan dengan roh Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang disampaikan. Jadi saudara hari ini rahasia besar yang tiap saudara nanti akan mengalaminya. Kadang saya pembangunan ya, tadi pagi saya ke sana sama Pak Riyadi, ada Regina istri saya semua. Saya cuma diam lihat ya. Buntu ya pikiran saya ya. Gimana caranya ya? Ini 2 tahun kita sudah menghabiskan mungkin hampir 30 miliar saudara dalam kondisi pandemi ya. Dan ini masih akan terus sampai lantai 10.
Kita sudah banyak dapat cibiran orang, difitnah macam-macam, saya tidak pusing. Pokoknya setiap saya doa untuk pembangunan, pikiran saya langsung mati, buntu. Saya cuma bisa nangis berbahasa roh. Kenapa? Karena ada aja cara. Jadi otak saya ini tidak punya cara, mungkin loh ya, coba jualan ini, coba hubungi ini, coba ini. Misalnya, itu buntu, tidak ada. Karena semua itu sudah tidak berlaku. Jadi mampet. Nah yang jalan apa? Ya cuma doa. Berbahasa roh ini. Roh saya mulai berhubungan dengan roh Allah. Saya yakin roh saya akan cerita. Ini loh soal pembangunan. Ya tidak tahu caranya Roh Kudus. Pokoknya yang penting saudara dan saya hari ini bisa lihat Allah melakukan sesuatu yang ajaib buat kita. Makanya hari ini katanya Rasul Paulus ditambahi di, ayo kita baca ya. Roma 8 ayat 26. Nah ini saudara. Demikian juga roh Allah ya membantu kita dalam apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Nah ya ini yang tadi saya simpulkan. Jadi nanti saudara banyak hal yang jauh dari pikiran kita. Itu kita dapatkan. Banyak hal yang mungkin hari ini saudara berpikir sekian. Tapi Allah jauh bisa memberi lebih dari itu. Jadi malam ini saya tidak tahu. Mungkin saudara ingin karakternya berubah. Mungkin saudara hari ini bisnisnya tidak baik. Mungkin di keluarga tidak baik. Mungkin di pendidikan tidak baik. Percayalah hari ini. Roh Kudus akan mengubah segalanya. Saya sudah ketemu orang-orang yang bodoh katanya dunia. Tidak naik. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus. Mamanya bilang apa? Mulai kapan nyo? Lu ini pinter. Aku dewe yo lali mah. Mulai kapan pikiranku itu buka? Lu ini teman saya loh saudara. Saya tahu sendiri. Jadi saudara, tokoh-tokoh di Alkitab, semua yang dipenuhi Roh Allah. Hidupnya di atas rata-rata. Saudara kenal Sadra, Mesak, Abednego, Daniel, ini pindah negara loh. Saya dulu pindah kos, malam kadang nangis ya. Kangen papa, kangen mama. Ini pindah negara, budaya beda, agamanya beda. Dan jadi tawanan. Tapi roh Allah tetap ada di dalam orang-orang ini. Nah roh ini yang mengubah. Makanya malam ini saya cuma ingin, ayo saudara, dipenuhi roh Allah. Ada banyak sesuatu yang dahsyat. Dan roh Allah bekerja dari zaman dulu sampai sekarang, sama bekerjanya. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya. 1 Samuel 10 ayat 6 ayat sampai 7. Ya kemarin firman Tuhan Pak Jusman, kalau perjanjian lama roh Allah bisa hilang. Sekarang permanen. Nah ini coba saudara lihat ayat 6, 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi apa? Iya, karakter kita pasti diubah. Kita bisa punya buah roh. Ada kasih, mungkin dulu saudara, ya isinya benci, kepahitan. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi, kita bisa berubah jadi manusia lain. Kok bisa ya? Sekarang aku ini sasak nobe orang. Nah saudara, katanya ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Ya inilah hal-hal yang tidak kita pikirkan yang terjadi. Karena adanya roh Allah yang beserta kita. Makanya malam ini saya ingin, ayo saudara. Ya yang pertama punya kerinduan yang besar. Terus koreksi. Mungkin ada sesuatu yang kotor. Ya kepahitan, najis dalam hidup kita. Kan ini Roh Kudus. Tidak bisa masuk. Ya kita yang mengeluarkan, bereskan. Kita minta ampun. Terus saudara mulai minta ya. Katanya Yesus, Bapak yang jahat. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Apalagi Bapamu di sorga. Dia akan berikan Roh Kudus kepada yang meminta. Baru saudara mulai ya. Sembah dia. Ini bagi yang belum ya. Mulai bilang haleluya, puji Tuhan, ikuti aja. Nanti waktu Roh Kudus memenuhi.
Ya Roh Kudus akan berikan bahasa lidah ini buat saudara. Ikuti aja. Nah saya ingin hari ini kita mulai konsentrasi, saudara sudah ada di tempat ini. Saya percaya Roh Kudus ada bersama kita. Kuasa itu ada di sini.